Pasti kalian sudah tidak asing dengan hewan ini. Ya, lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, lumba-lumba juga suka bermain, dan ramah kepada manusia. Lumba-lumba hidup dan bekerja dalam kelompok, ataupun disebut kawanan. Mereka sering bermain bersama. Makanan lumba-lumba biasanya cumi dan ikan kecil seperti ikan mulet. Lumba-lumba mencari jalan dengan mengirimkan suara di dalam air. Jika suara itu mengenai suatu benda, maka suara itu akan dipantulkan kembali sebagai gema. Dan karena lumba-lumba dapat berkomunikasi, maka tak heran lumba-lumba disebut sebagai hewan yang paling cerdas melebihi simpanse. Namun tahukah kamu? Di balik kecerdasannya, ternyata lumba-lumba memiliki sisi gelap. Akan tetapi hal ini tidak bisa menjadi patokan kita untuk beranggapan bahwa semua lumba-lumba memiliki sisi gelap, karena hal ini hanya berlaku untuk beberapa spesies saja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Dan inilah 5 sisi gelap lumba-lumba yang jarang diketahui. Number 5. Lumba-lumba bisa menggigit dan menyerang. Lumba-lumba memiliki gigi tajam berbentuk kerucut, dengan jumlah antara 45 sampai 240 gigi, tergantung jenisnya. Walaupun lumba-lumba terlihat menggemaskan dan sering berinteraksi dengan manusia. Akan tetapi, hanya karena lumba-lumba bersikap ramah bukan berarti mereka 100% aman bagi manusia. Lumba-lumba juga bisa menggigit manusia sesekali. Dan karena potensi bahayanya, pejabat di Commerce Departments National Marine Fishery Service bahkan telah merilis peringatan bahwa puluhan gigitan telah dilaporkan, dan beberapa orang telah ditarik ke bawah air oleh hewan-hewan tersebut. Pada tahun 2012 lalu, seorang gadis berusia 8 tahun digigit oleh salah satu lumba-lumba di SeaWorld. Nampak dalam video ini, gadis tersebut sedang memegang ikan, namun secara tiba-tiba ia digigit oleh lumba-lumba yang ada di depannya. Tak hanya itu saja, 2 tahun setelahnya tragedi yang sama terulang kembali. Kali ini yang jadi korbannya adalah seorang perempuan bernama Valerian. Awalnya lumba-lumba itu berenang dengan kecepatan tinggi, lalu menusuk dia dengan moncongnya. Dan akibat insiden itu, membuat wanita tersebut mengalami 6 patah tulang belakang, 3 tulang rusuk patah, dan paru-paru rusak, serta stres pasca trauma. Number 4. Mengklaim wilayah sendiri. Lumba-lumba memiliki wilayahnya masing-masing yang diatur dalam grup. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, untuk misi berbeda, seperti merampok lumba-lumba lain, untuk mencuri betina mereka. Sama seperti partai politik, lumba-lumba sangat bijaksana dan terorganisir. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh di dunia fauna. Hanya saja mereka lebih pintar dari hewan lain, yang menjadikan mereka lebih bijak dalam menetapkan wilayahnya sendiri. Walaupun begitu, hal buruknya adalah suka menculik lumba-lumba betina dari kelompok lain. Number 3. Tega membunuh anaknya sendiri. Ironisnya mereka tega membunuh anaknya sendiri, hanya untuk berhubungan intim. Karena jika punya anak, ibu dari lumba-lumba tersebut akan sibuk dan tidak punya waktu untuk berhubungan intim dengan pejantan. Biasanya bayi itu akan dibawa menuju dasar lautan. Mereka juga ditabrak berkali-kali hingga akhirnya lemas dan mati. Perilaku ini terjadi akibat susahnya mencari makan di lautan. Selain itu, pejantan lumba-lumba juga menganggap jika bayi hanya akan mengganggu perkawinan dengan betina. Di beberapa lokasi, ada banyak bangkai bayi lumba-lumba yang terdampar dalam keadaan luka dan memar. Kecil kemungkinan hal itu disebabkan oleh predator. Karena jika memang ulah predator, kenapa tidak dimakan saja sekalian? Dan sebenarnya infantisida atau pembunuhan terhadap bayi, bukan sesuatu yang asing di dunia fauna. Number 2. Lumba-lumba suka mabuk. Tak hanya manusia, ternyata lumba-lumba juga suka mabuk. Akan tetapi lumba-lumba mabuk bukan menggunakan alkohol, melainkan dengan zat yang ada pada ikan buntal. Saking cerdasnya mereka, sampai-sampai mereka bisa memanfaatkan zat kimia yang ada di ikan buntal untuk mabuk. Zat kimia dalam ikan buntal tersebut sebenarnya berguna untuk mengusir predator. Tapi para lumba-lumba memiliki otak yang sangat cerdas. Jadi lumba-lumba tahu bagaimana cara memanfaatkan zat kimia tersebut. Number 1. Lumba-lumba bisa terangsang dengan manusia, dan punya hasrat seksual yang tinggi. Menurut saya ini adalah sisi paling gelap dari lumba-lumba. Umumnya hewan hanya bisa terangsang dengan spesies yang sama dengannya. Namun hal ini tidak berlaku untuk lumba-lumba. Bahkan manusia pun juga jadi sasaran birahi lumba-lumba.
Nampak dalam video ini lumba-lumba yang terangsang sedang mengincar seorang perempuan, dan ia tidak berhenti mengincar wanita tersebut. Lumba-lumba jantan ternyata memiliki dorongan seks yang begitu kuat, bahkan bisa dibilang rakus. Dengan alat kelaminnya yang bisa digulung dan ditarik masuk, hewan ini seringkali mencoba untuk berhubungan seks dengan spesies lain, dan lumba-lumba memiliki libido yang tinggi. Sampai-sampai mereka juga bisa menyenangkan diri sendiri seperti halnya manusia. Hal tersebut bisa terlihat pada lumba-lumba hidung botol yang mencari kenikmatan seksual dengan melilitkan belut ke sekitar tubuhnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe.